ya Pi, malam-malam nonton horor berasa seremnya, ya Pi ya? Oh, bentar lagi nih Pi, hantunya dateng. Nakutin papi. Pi, no, Pi, Pi, buka kagak? Buka. Buka. Lagi seru ditutupin begitu, mukanya bagaimana nontonnya? Lagi seru itu. Iya. Mami, kenapa sih nggak ganti aja? Jangan yang horor gitu, yang lain gitu loh, Mi. Semuanya acaranya horor. Orang sembrono ah. Ih. Ganti dong, Mi. Kagak, papi takut ya? Cuman gitu aja, takut. Kagak. Mami, siapa yang takut? Enggak, Papi berani. Lihat aja, Mi. Lihat, Papi enggak takut. Nih, lihat nih. Tuh, berani kan? Tuh. Apaan sih, Papi? Apaan sih, Pi? Aduh, takut nih. Matiin dong, aduh. Matiin. Tuh kan, mati kan Mi, udah. Ya, salah dong Papi. Papi adalah penakut. Ya, Mami siapa yang takut? Loh. Lah, ini pintu kagak dikunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mak, ngapain tiduran di lantai kayak begini? Mak, bangun Mak. Pingsan kali gini ya? Mak, gimana sih bisa jadi begini? Mak, bangun. Ini ngapain tidur di lantai kayak begini? Mak, kenapa ya ampun? Ini gimana? Mak, kok bisa-bisanya tidur di lantai? Bagaimana ini? Apa ya gue di sini? Lu tahu nggak? Kenapa gue di sini? Tahu nggak lu? Lah, Rojak yang nanya, Mak kenapa tiduran di lantai itu kenapa? Kok nanya lagi? Kan Mak yang tahu. Gue baru ingat sekarang. Tadi gue ngeliat kuntilanak di situ tuh. Tuh di sana. Tuh di situ tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mak. Lihat kuntilanak. Aduh, adek-adek aja. Mana ada kuntilanak, Mak? Nggak usah percaya gitu-gituan. Hei, Jak. Menantu songong, bantuin kayak gue bangun. Gue gak bisa bangun nih. Menantu sok. Bantuin. Yuk. Lepas. Hei! Ngapain sih lu nabrak-nabrak gue? Ya Mak ngerem kagak bilang-bilang. Emangnya gue tergandeng ngerem. Hei! Mila? Jamila? Baim. Tunggu sebentar. Mami mana? Keluar, Pi. Mau bunuh Baim. Lo jadi anak ngomong sembarangan. Mana ada orang tua mau mencelakakan anaknya? Ya ada, Mami. Mami itu mau bikin malu Baim, Pi. Dan itu secara tidak langsung akan membunuh Baim secara perlahan. Aduh, Im. Lo ngomong apa sih? Papi nggak ngerti. Papi mana ngerti apa-apa. Apa lo ngomong? Hah?
Kurang ajar banget sama orang tua. Enggak, Pi, maksudnya Baim itu, papi itu nggak ngerti urusannya Baim itu. Ah, ya udah, sekarang lo cari Mami sampai ketemu ya. Terus Mami suruh pulang, soalnya papi ada perlu. Oh, kalau Mami nggak mau pulang, Bilang aja, papi marah. emang nggak berani? Itu dia masalahnya, Im. Papi lo ini kalau udah dipelototin sama Mami, langsung ciut. Tapi, main jalan dulu ya. Iya, Pi ya. Nah. Hati. Bang, ini bagaimana ya bang? Kalau kagak ada yang jagain duit, bisa-bisa ntar malam kita kagak tidur lagi gara-gara jagain duit. Mana dong? Gue juga bingung. Kalau cuma nggak pengen hilang mah gampang. Gimana? Zakatin aja semua. Ntar kalau udah nggak ada, nggak bakalan takut kehilangan kan? Ih, sembarangan aja ya lo kalau ngomong ya. Terus ntar kita makan dari mana? Dari mana? Mana? Dari Allahnya, Beh. Cepet, umpetin. Simpen, jangan sampai. Kenapa, please? Aduh, Bang. Simpen duit, simpen duitnya. Buka sana buruan. Ya Allah, jangan suzon dulu kalinya. Siapa tahu aja tambah rezeki. Yaudah lu buka sana, cepet buka. Waalaikumsalam. Aduh, tunggu nih. Ternyata tamu yang mau berkah. Ini udah. Makasih, Bang. Aduh, berarti Bapak kesini mau ngelunasin tanah ayah, ya kan? Iya, betul Bang. Alhamdulillah. Nya, ame babe, ucap alhamdulillahnya kalau dapat duit doang. Saya kesini mau ngelunasi pembayaran tanah itu, Pak. Ya udah, kalau gitu langsung aja emang itu yang kita tunggu. Iya, Liz. Ayo, pada. Tapi harus ada saksi, Pak. Minimal pejabat setingkat RT. Gampang itu, gampang banget. Gini, gimana kalau langsung aja kita transaksinya di rumah Pak RT. Sekaligus jadi saksinya. Setuju. Setuju? Gimana kalau kita berangkat sekarang? Lah, ayo. Aduh. Bang, ayo ikut deh. Jangan. Lu jaga rumah aja. Ini urusan orang laki-laki kan kalau lu ikut, tadi duit siapa yang jagain? Udah deh, ayo. Belum aja. Bang, Iya. oke kita kaya juga. Nggak nyesel kan lu kawin sama Udin? Lumayan deh. Astagfirullahalazim. Kenapa lu istighfar? Berbuat dosa ya, Pen? Istighfar bukan buat aye, Be. Tapi buat nya ame babe yang udah hubudun ya. Ayo Pak, langsung Pak. Liz, jaga rumah aja sih. Oh, jangan lama ya. Iya. Simpen. Iya, ntar Pak, tunggu Pak. Si Jamileh kemana tuh anak? Mau gua suruh nganterin duit ke panti asuhan malah ngilang. Ya, Mak? Lu mau kemana? Hah? Mau cari Jamilah, Mak. Ini mau minta tolong anterin duit ke panti asuhan. Lu ke panti asuhan mana lagi? Semua panti asuhan udah lu kasih duit kan? Gimana? Lupa ya. Ini buat yang kesekian kalinya Rojak terangin ke emak ya. Rojak itu emang sebanyak-banyak sedekah. Bagi-bagi duit ini biar Rojak cepet-cepet jatuh miskin. Rojak kan nggak mau, Mak. Ntar di akhirat dihisapnya paling belakangan. Lu miskin, gue mati, tahu lo? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Tadi kan emak bilang, Rojak lu miskin. Nah miskinnya itu yang Rojak alhamdulillah. Bukan emaknya yang mati. Jangan sampai emak mati duluan. Astagfirullahaladzim. Lu paling bisa deh. Sekarang lu cari orang pintar. Orang pinter? Iya. Orang pinter apaan? Buat apaan, Mak? Lu tahu nggak? Semalam gue digangguin sama hantu gentayangan di rumah ini. Sampai gue pingsan, tahu nggak lu? Astagfirullahaladzim, Mak. Ya Allah. Mak masih percaya aja sama gitu-gituan. Hantu gentayangan lah disebut-sebut setan-setan. Mak, yang penting nih sekarang kita harus takut sama setan yang ada dalam hati kita. Itu yang penting.
kan dalam hati. Mak, maaf udah dulu Rojak mau cari Jamilah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan, sering-sering aja nih dapat rezeki kayak begini. Waduh, anak-anaknya yang ini datang lagi. Wah. Apa-apa nih? Mau ngapain nih? Hah? Mau ngapain nih? Diam lu. Ampun. Woi, lari. Lu kemana lu? Woi. Masih enggak? Hah? Ngapain beraninya keroyokan? Lu kenapa-napa kan? Enggak apa-apa kok. Seriusan? Bonyok-bonyok dikit enggak apa-apa lah wajar. Widih, Bang Udin. Tumben jalannya gagah, Bang. Mau kemana, Bang? Latihannya di orang kaya. Bang, urat miskin mah, miskin aja. Lo jangan menghina lo. Lo tahu nggak? Nih, tanah gue yang ditukar guling sama si Rojak laku 50 M. 50 miliar. Lo denger aja nggak sanggup lo. Lo aja nggak sanggup nyebutnya. Nih yang mau beli. Nggak? Iya, Bang. Sebentar lagi nih, lu denger nih, bakal ada ahli sedekah baru di kampung ini. Yang lebih redo dan lebih ikhlas dalam memberi. Ngimpi tidur dulu. Kalau ngimpi kagak tidur berarti warga, jangan percaya. Ya, ente bukan dapat sedekah dari dia. Ente tuh dapat daki. Daki artinya kotoran. Kotoran itu najis. Najis itu dosa. Dosa masuk neraka. Kalau ente terima sedekah dari berarti ente masuk neraka. Gua orang yang paling mengerti agama yang dibandingkan dia. Gua tahu yang namanya sedekah kagak perlu lagi tuh dicatat-catat. Karena kalau kita memberi dengan ikhlas, sudah ada malaikat yang akan mencatat amal baik itu. Emang ahli sedekah di kampung kita yang sedekah catat, ngasih 1.000, ngaku 100.000, itu dosa, neraka jaminannya itu. Aneh gak dibagi bang? Bagi, kagak. Lu tadi ngina gua lo, kalau lu mau, lu minta sama cucunya Raja Namrud. Ini kasih ente sejuta. Ini bang. Iya, ente juga ya, semua. Yang lain mana yang lain? Enggak ada. Yang lain. Ada, Bang. Tenang aja. Nah, sejuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10. Lah, kata sejuta bang, kok cuma 5.000? Ente 5.000 aja ya, jangan kebanyakan megang pulus ntar ente gumoh. Saya mana bang? Itu bagi-bagi 5.000. Ya, 5.000. Apes. Itu ini bagus loh, bahannya adem. Masuk toh. Tapi kan bisa diskon. Lihat Jamila nggak? Ada nggak punya kuping kali ya? Ditanya bukannya ngejawab malah lihat-lihatan. Lihat Jamila nggak? Enggak, Bu. Kalau Jamile nggak kelihatan ya, berarti yang kelihatan kalung gue. Tuh, takut kan? Kalung gue. Emang gitu kalau jauh. Lo gak apa-apa nih? Nggak apa-apa kok. Makasih ya Jam, lu perhatian sama gua. Iya, kan kayak lo jangan nekat. Mau sekuat-kuatnya lo juga bakalan babak belur kali dikeroyok segitu banyak. Ya abis, gua kasihan ngeliat Mang Odon dikeroyok. Apes banget dah. Gara-gara disumpahin Pak Umar nih, gue jadi keroyok kemana geng motor. Yaudah ya gue antar ke klinik yuk.
Gak usah, ntar juga sembuh. Ya lo kenapa sih betah banget tinggal di musola? Emangnya lo gak punya keluarga? Kau diem? Oh, sorry, ada yang salah ya? Maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak usah ngerasa bersalah. Gue balik ya. Ya udah gue antar aja. Lo masih sakit. Yuk. Boy, lu mau kemana? Ya balik lah bang. Ya, bagaimana nasib gua nih? Ya udah istirahat aja bang di sini di pos. Cepat sembuh ya. Gua kok ditinggal? Lu mah tega dah ah. Ya terus mau kemana? Masa bertiga? Ya nggak apa-apa, gua mau ke tengah. Yaudah. Balik dulu. Iya. Main kata aja sih mereka berdua. Gua harus cari cara nih. Gimana caranya biar mereka berdua itu nggak deketan kayak gitu. Yang nentuin jodoh itu Allah. Sekeras apapun usaha kamu, kalau bukan jodoh ya nggak bisa. Kalau misalkan memang Allah yang nentuin jodoh Ayah sama Jamila, tanpa ada Ayah usaha pun Jamila tetap jadi jodoh Ayah kan? Mungkin bisa. Tapi Masya Allah kasih orang yang salah. Jamila kan orang yang baik hati. Masa dijodohin sama yang jelek? Nah itu dia masalahnya, kagak baik. Si Boy kan? Lu. Orangan kalau ngomong so tau lu. Apa ini? Diam kamu. Mau langsung dikembaliin tuh kalung, apa gue buka topeng situ? Buka aja. Emangnya gue salah apa? Masih kagak mau ngaku. Gue punya buktinya. Buktiin aja kalau lu punya bukti. Bukti apaan? Sepertinya saya sudah mulai paham deh. Apa sih? Ini pasti masalah kalung kan? Ya udah, mendingan ngobrolnya di dalam aja biar lebih enak. Kagak usah. Di mari aja. Orang gue punya buktinya. Buktiin aja. Tar dulu. Ih, kagak percaya. Nih, dengerin deh. Nih, tolongin kerokin papi dong. Udah nggak tahan nih, papi masuk angin. Ih, enggak ah. Emang mami tukang pijit. Makasih ya Jam, udah nganterin gua. Ya, sama-sama Boy. Astagfirullahaladzim. Pantesan aja. Musola susah statusnya dibikin jadi masjid. Gara-gara ente penyebabnya. Ente biang keladinya, ente balanya nih. Ya Allah ya Rob. Maaf ya Bang, maksud Abang apaan ya? Ente yang apa-apaan tau nggak? Ini nih musola tempat ibadah, bukan tempat dedemenan. Ente berdua-duaan, laki sama perempuan yang bukan muhrim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Ini nih pemuda Madesu nih, nggak pernah ngaji gini nih. Astagfirullah bang, Jamila cuma nganterin saya. Iya nih tahu, suzon aja jadi orang. Bang, Abang nggak lihat tuh mukanya Boy? Bonyok semua, itu gara-gara dikeroyok orang. Ya pantes dikeroyok orang. Penyakit lambungnya kamu pasti nyolong kan? Atau kalau kagak, ente bawa di jalan-jalan ya, biar orang warga kampung tahu ya. Terus dibawa tuh ke kapsalon. Terus buktinya di gitu. Terus ketemu aneh, terus aneh kesian, bagi pulus. Nggak nantinya. Ada ya orang kayak gini. Bang, ayo doain ya, semoga Abang ketemu sama geng motor. Geng motor apaan emang ada? Aneh takut gituan. Medan KB yo. Bukannya mau belanja, malah ngurusin kalung. Kalau mau ributnya di rumah masing-masing aja tuh. Habis seru, Mbak. Iya, Mbak. Sebenarnya kita tuh penasaran siapa yang punya kalung. Dianya aja yang lebay, ngade-ngade. Bentar lagi juga ketahuan siapa yang lebay. Aja orang bukan gue. Diem deh. Ini dia. Jadi gini, Mam. Kalung itu
Baim kasihin ke Nyarohaye, Mam. Nah, sebab kalung itu adalah jalan untuk Baim biar bisa deket sama Jamilah, Mami. Tuh, Pan. Kalungnya milik siapa? Ya, Cing Rohaya kan, Pok? Lu budek ya? Kagak denger tadi Baim ngomong apa? Denger, Pok Ros. Denger sekali malah. Jadi Baim kan ngasih kalung ke Cing Rohaya. Ya, nama juga dikasih. Ya pasti diterima. Setuju. Ini apaan sih? Lu pada sekongkol ya? Lu dibayar ya sama nih nenek ya? Iya. Bayar. Poros, maaf nih. Bukan masalah dibayar. Terus? Ini masalahnya yang mengasih dan menerima. Jadi kalung sekarang yang punyanya yang menerima, yaitu Cing Rohaya. Begitu loh, Poros. Denger nggak? Pernah sekolah nggak sih? Dengernya, gue belum kalah. Ntar suatu saat ketahuan kalau lu teh nyolong. Malu, malu, malu. Alhamdulillah. Urusan tanah sekarang udah selesai ya, Pak ya. Tanah saya jadi milik Bapak. Duit Bapak jadi milik saya. Iya Bang Udin, kita memang harus saling mengikhlaskan agar jual beli menjadi berkah. Aduh Pak, kalau urusan kayak gini mah saya ikhlas banget. Aku sudah diajarin ikhlas banget. Ya udah Bang Udin, saya pamit ya. Oh iya, saya anterin Pak. Oh iya. Takut tanah saya dibeli lagi sama orang. Iya Mas. Boy, kamu ngerti apa yang saya terangkan? Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kemari, kan belum waktunya sholat. Gue datang ke sini bukan mau sholat. Emang gue sengaja datang ke sini mau ketemu lu, Bang. Jadi begini. Gue mau minta tolong sama lu, Bang. Untuk apa? Gue kepengen jadi murid lu. Karena gue kepengen hidup gue selamat dunia akhirat. Lancar bener tuh omongan. Dari mana lu tahu kalau gue bakal selamat dunia akhirat? Dari ilmu lu, Bang. Ilmu lu kan banyak. So tahu ilmu gue tidak sampai setitik buih di lautan. Terserah lu deh, Bang. Lu mau ngaku kagak punya ilmu juga kagak apa-apa. Pokoknya tetap gue kepengen jadi murid lu, Bang. Kalau gue ogah? Gue tetap ikutin. Gue ogah juga? Pokoknya gue tetap ikutin. Kemana aja lu pergi, Bang, gue tetap ikutin sampai lu ngangkat gue jadi murid. Ngeyel lu. Yarin. Bang. Udah terima aja, kasihan Bang Rojak. Kenapa nggak lu aja yang jadi gurunya? Ya, saya sih mau-mau aja Bang. Tapi kan nggak ada sejarahnya kalau guru lebih bodoh daripada murid. Sudah mulai pandai bicara. Ya kan abang sendiri yang ngajarin. Jengros, apa kabar deh? Gaya lu miskin aja begitu belagu. Bagaimana ntar kaya? Shh, jangan suka ngina gitu. Saya udah gak miskin lagi. Gue tuh kemarin sengaja mau ketemu sama Jengros. Jengros, utang bini gue semuanya berapa ya? Mau nanya aja nih, berapa semuanya, berapa? Belagu amat sih lu, Din. Ngomong sekarang lu gue ke gue. Masih miskin aja begitu. Bagaimana ntar kaya? Masih belagu banget deh. Gue sekarang emang udah jadi orang kaya. Stres. Tanah gue dari si Rojak. Udah ada yang beli 50 M. Kenapa lu bengong? Lu denger kagak? 50 M. 50 miliar. Itu duit semua tuh, gede itu duit. Lu berdua sampai mati gak bakal punya duit segitu. Gila dia, gini stres. Iya. Panas badannya, demam banget. Bercanda, demam. Siapa bercanda? Ngelindur. Bentar lagi yang demam nih, nih, kalau nggak percaya nih. Nih judulnya nih. Tuh,
akte jual beli. Nah, 50 miliar. Kurang jelas nih. Tuh, ceritanya 50 miliar. Iya. 50 M nih. Mami. Mami kenapa pingsan begini sih? Udin, ini bini gue jadi begini nih. Lah biasa itu mah penyakit orang syirik. Nggak boleh ngeliat orang dapat rezeki banyak. Malah dia yang sakit. Aduh, kali ini kasih ini biar sembuh lagi. Udah lo, Din. Udah. Mi. Aduh, bener-bener kebangetan sih Udin nih. Mi, bangun Mi. Mami. Ampun, sepi amat nih. Kalau biasanya rame. Bisa rame, ini tuh sepi. Udah dingin lagi. Biasanya ini kumpul di sini nih, diajak aja pada kagak ada. Aduh. Beginilah nasib-ansib. Orang-orang mah pada tidur, kita mah ronda. Ini namanya siaga 24 jam. Biar ngantuk juga kita ronda, namanya tugas ini. Dukun. Ini pasti kuntilanak gimana? Kuntilanak gimana? Yela. Tuh kan gue bilang kamu ini kuntilanak. Kuntilanak. Babi. Masih aja nonton film horor. Nggak takut apa? Ntar kalau udah diliatin. Babi nanti. Aduh, takut gak mau lihat, tinggal di sini aja. Pi, bobo yuk Pi. Pi, bobo yuk Pi. Mami udah selesai nonton TV-nya. Papi, ini Mami, Papi. Mami sih gimana sih, nakutin Mami aja. Papi bener-bener laki-laki penakut. Aduh sakit. Mami tega banget ya. Orang lagi takut malah ditakut-takutin. Aduh, itu kuntilanak bener mah bukan ya? Aduh, serem banget dah. Aduh, untung gua kabur. Kalau gua nggak kabur, gue bisa dicekek sama kuntilanak. Tapi kira-kira dia datang kemari nggak ya? Kalau gitu, balik aja. Mau kemana lu? Pak RT, sekiranya setan. Sembarangan kalau ngomong setan. Lu bukan yang ronda keliling komplek malah mau kabur lu. Untung gue inspeksi mendadak nih di kampung nih. Saya bukan mau kabur Pak RT. Tadi saya keliling kampung, ketemu kuntilanak. Coba kalau saya nggak lari, saya dicekek sama kuntilanak. Cekek, alasan aja lu bisanya. Lu sunat juga nih gaji lu nih. Ya ampun, Pak RT, bener Pak RT. Saya tadi ngeliat setan kuntilanak Pak RT. Serius lu? Hah? Iya, kalau Pak RT nggak percaya nih, Pak RT cari dah tuh kuntilanak. Siapa tahu dia pengen kenalan Pak RT. Hah? Elah, jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau emang adik tuh kuntilanak yang ngegangguin warga kita di sini, kita harus usir tuh kuntilanak. Gampang kamu ngusir kuntilanak. Ya bisa aja. Ayo. Mana? Ayo.
Udah, ngantuk tapi dah. Besok nganggur kesiangan lagi. Dela udah kunci belum ya? Kunci udah. Lu lihat aja kok gak percaya sama Udah. Apa sih Bang? Itu nih. Nih. Udah. Apaan? Tadi beneran ada di sisi tulis. Elah. Bang aja penakut. Lu ngeliat Puun kali. Puun, bos udah ada rambutnya cewek tulis. Cewek. Ah udah, ayo tidur. Ayo. Udah. Don. Beneran, lo semalam ditemuin sama kuntilanak? Iya, Pak Hendra. Saya dikejar-kejar sama tuh kuntilanak. Kalau nggak percaya, tanya Pak RT. Soalnya sama Pak RT juga ketemu sama kuntilanak. Hendra, gua malah disatronin rumah gua sama kuntilanak itu. Aduh, masa sih? Serem banget sih, Din. Aduh, Don, Udin. Itu ngapain sih kuntilanak datang ke kampung kita? Ada perlu apa dia? Sumbangan. Canda aja lah, Don. Emang dia orang yayasan. Dia lagi ngomongnya kagak enggak aja. Sebenarnya sih Pak Hendra, itu kuntilanak ngomong sama saya. Katanya dia lagi nyari seseorang di kampung ini. Don, dia nyari siapa? Nyari siapa cepetan? Nyari Pak Hendra. Jangan baik. Ngapain dia nyari gue, Udin? Katanya dia pengen ketemu Pak Hendra. Mau nagih utang. Enggak. Gue nggak pernah punya utang sama kuntilanak, Udin. Bohong. Beneran. Ingat-ingat, kali aja dulu Pak Hendra pernah ngutang sama orang. Atau jangan-jangan Pak Hendra dulu pernah punya hubungan sama cewek, sama perempuan. Pak Hendra janji mau ngawinin, nggak dikawinin. Keburu dia meninggal. Pak Hendra kawin sama Jengros. Dia mati, buntut bales mau cekik Hendra. Ayo, kuntilanak. rasain. Aduh, enggak. Udah dah, gue nggak mau dengar lagi. Mendingan gue pulang aja. Yang namanya setan, ame kuntilanak, cuma mau nemuin orang-orang yang hidupnya kagak bener. Jadi kita kagak usah takut kalau hidup kita ini bener. Nggak bakalan kalau hidup kita bener ketemu sama yang begituan. Saya nggak bener dong. Itu yang bilang bukan gue Udah, ini bentar lagi asar. Iya, pada ke musola. Iya Bang Rojak. Waalaikumsalam. Wah bener-bener Bang Rojak kalau ngomong nggak pakai disaring lagi, asal jeplak aja. Bukan lo doang yang kena, gue juga kena. Apa tawa?
Gila. Denger ya, setan mau ketemunya sama setan juga. Berarti setan dan setan dong. Iya, mendingan gue pergi aja deh. Permisi. Samanya nih orang nih. Enggak, Hendra nggak Bang Rojak. 11-12 kalau ngomong. Enggak. Beda di mana? Kalau itu setan, kalau yang ini Gue kata iblis, barangan lo. Gue iblis, lu saudaranya. Setan. Mak, mau kemana lo? Ayah mau nonton, Mak. Udah janjian sama teman. Anak perempuan kagak boleh jalan malam-malam, ngerti? Tidur sana. Ya, sekali aja, Mak. Soalnya ini filmnya tuh bagus banget. Jadi Ayah nggak mungkin kalau nggak nonton ya. Sekali aja. Dengar ya. Anak perawan kagak boleh keluar malam. Ngerti? Pasti tidur sana. Masuk kamar. Tidur, masuk kamar. Ayo. Mak nggak asik. Nah, sekarang kalau dikasih tuh orang tua, ngelawan melulu. Bang, ini si Epen udah malam begini kok belum pulang juga sih, Bang? tungguin aja, dia lagi ngaji, ntar juga pulang. Mati. Lu tahu kagak? Ini sekarang tuh kuntilanak lagi pada kentayangan. Lu jangan ngomong kuntilanak di rumah kita. Serem tau. Pengen anakku satu-satunya. Lu lah udah tahu anak kita satu-satunya, makanya dari tadi ayah khawatir. Lu cari dong Bang, sono aja main HP doang. Duduk lagi Bang, cepetan Bang lu cari. Cepetan dari. Nah kalau gue dicekak kuntilanak gimana? Cerita lo itu mah, pokoknya gue kagak mau tahu. Lu cari sono Epen sampai ketemu. Cepetan Bang, Epen gue kagak mau tahu. Cepetan. Dikit lagi nih. Kagak. Ya Allah Lis, macam apa sih lo sama laki lo? Cepet. Ih, sono cari cepetan. Ih, jalan gak lo? Sana lo. Lu jangan sampai pulang ya sebelum ketemu si Epen. Gue kagak bukain pintu. Biar udah cek ke kuntilanak sekalian. Aduh. Itu anak. Si Epen pulang pakai telat lagi ya. Kan serem. Kuntilanak lagi berkeliaran lagi tuh dah. Harus cari kemana ya? Oh iya, musola. Musola di sini. Bang Boy, emang kuntilanak itu ada ya? Epen dengar warga-warga pada ngomongin kuntilanak tuh. Wah, kagak tahu gua Pen. Ngeliat juga kagak pernah. Apalagi ketemu. Makanya gua kagak tahu kuntilanak itu ada apa kagak. Menurut Epen sih gak ada Bang. Mana mungkin orang mati bisa jadi kuntilanak. Buat nerima siksa kubur aja udah gak ada waktu buat keluar dari kuburan. Itu lu tahu. Berarti Epen anak yang cerdas. Ayo deh balik ya. Ya. Lu tahu. Udah tidur pulas kayaknya. Bisa nonton nih. Yes.
kunci lagi. Pasti di emak nih kuncinya. Maaf, Mak. Akhirnya Naya bisa keluar nonton. Bye-bye, Mak. Assalamualaikum. Jamila. Iya. Bentar, gue buka pintunya. Sebentar ya. Stop, jangan maju lagi, jangan. Ma! Kuncinya mana? Kuncinya bentar, gue buka pintunya. Bentar. Bentar, Jamila. Makasih ya. Maaf, ayah salah jalan. Jamila, lu gak apa-apa kan? Mak gak bisa buka pintu nih, kuncinya gak ada. Jamila, lu gak apa-apa kan Jamila? Jamila kagak kenapa-napa, Mak. Aman. Oh, lu Rojak. Jak, bukain pintu, Mak gak punya kunci. Iya. Rojak bukain, Mak. Bentar, Mak. Lan. Gue gua kunci serep. Ayo Jak, lama banget sih. Iya bentar, Mak. Lis, ya Allah, Lis, astagfirullah, Lis, buka pintu Lis, gua gak mau dicekik kuntilanak Lis, tolongin gua Lis, cepetan Lis, buka pintunya Lis, Kuntilanak, aduh, Bang, kagak ayah takut, kagak mau bukain pintu, gak mau Lis, bukain Lis.
Lis, gue gak mau mati dicekik kuntilanak, Lis. Emang lu mau apa? Kalau laki lu mati, lu susah dari laki ganteng kayak gue, Lis. Lis! Lis! Lis, bukain, Lis! Lis, gue gak mau mati, Lis! Buka, Lis! Lis! Lu mati dah gue cek kuntilanak, Lis! Bang, istighfar bang. Lu! Siapa lu? Nah, ini nih. Makanya Be, banyakin istighfar, deket sama Allah. Kalau deket sama Allah kan gak bakal penakut kayak gini. Teramain gua lagi lo. Bang, tapi yang Epen bilang itu benar bang. Ya gue tahu. Bang, abang masih ada bang? Udah mati, dicekik kuntilanak. Hah? Cekik kuntilanak? Kok lu masih bisa ngomong? Nih, setannya duduk nih depan gua. Hah? Canda aja. Aduh, takut. Bang, yang bener aja sih bang. Yang takut ya. Bang. Ketawa lagi lu pada lu ah. Ini rojak, Mak. Astagfirullahaladzim, Rojak! Lu nakut-nakutin gue! Kemarin si Jamila nakutin gue sampai gue pingsan, sekarang lu! Jamila mana? Mana Jamila? Si Jamila mah udah ngacir, nggak tahu kemana. Ngacir kemana? Udahlah, Mak. Anggap ini pelajaran buat si Jamila. Dia kan udah bikin kita ketakutan. Nah, biar dia ngerasain bagaimana rasanya ketakutan seperti yang kita rasain. Rojak! Dia itu kan adek lu tega banget bikin dia seperti itu! Mak, anggap aja ini hiburan buat Rojak yang kepengen miskin sampai sekarang kagak miskin-miskin. Kalau ini kejadian. Bang, mau kemana bang? Gue mau pergi dulu Mi, bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rojak makin aneh. Ya Allah, tolong panjangin umur Bang Rojak ya Allah. Romi kagak mau jadi jande. Kayaknya dia mau bagi-bagi duit lagi tuh. Tapi kok nggak bawa apa-apa ya? Jangan-jangan dia lupa bawa duitnya. Rojak! Rojak! Iya, Mak. Jak, lu kok kagak bawa duit sih? Lupa ya? Enggak, Mak. Mulai hari ini Rojak kagak bakalan bagi duit-duit lagi. Takut masuk neraka. Jak, ente takut masuk neraka, apa ente takut kismin? Jangan sembarangan ya. Mantu gue ini bukan takut miskin. Tapi dia pengen miskin, tahu? Ya. Kata siapa? Ya, aneh lihat pakai mata kepala aneh sendiri. Nih, mantu ente nih, ya. Mikir, waktu dia ngasih pulus tuh sama kaum doa apa? Makanya Jak, kalau punya bandeng nggak seberapa jangan sosokan pakai nyanyiin aneh. Mau jadi ahli sedekah, yang ada ntar bala buat ente. Dit! Lu keterlaluan ya? Terlalu coba boleh. Tuh. Ente denger nih mertua ente. Mertua ente takut ente kismin. Sebab apa? Nggak ada lagi orang yang bisa dirongrong mandi. Lari! Jangan keterlaluan ya, gue hajar lo!
mah udah biarin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh ya omongannya si Medit. Gue juga kagak ngerti loh. Apa aja isi otaknya si Rojak. Dulu dia sering bagi-bagi duit, dia senang. Sekarang giliran gue udah setuju, dia malah kagak mau. Laki lu kenapa sih, Neng? Kok aneh gitu? Itu dia yang Romi pikirin, Mak. Romi takut perubahan sikapnya itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa maksud lo? Kata Pak Ustadz, kalau orang udah mau pergi, kelakuannya suka tiba-tiba berubah. Kan dia sudah pergi barusan. Bukan itu maksudnya, Ma. Maksud lu pergi gimana? Meninggal, Ma. Meninggal. Ya Allah, Rohmi. Jangan sampai laki lu mati, Rohmi. Ntar kita miskin beneran. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arjunanya Mami, Bel. Arjunanya Mami. Mau kemana anaknya Mami? Arjunanya Mami mau kemana? Ampun Mami, Baim janji nggak bakalan nyuri sama nyolong barang-barang perhiasan Mami lagi. Beneran janji dah. Baim, Mami kagak marah, Baim. Lihat nih Mami senyum. Apa sih? Serius Mami nggak marah? Alhamdulillah. Im, nih ya. Ini gelang emas putih ya, punyanya Mami. Kasihin ke Rohaye, tapi jangan sampai dia tahu kalau ini dari Mami ya. Serius, Mam? Iya. Sana. 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 Ya Allah, Bang Rojak kemana sih? Kagak pulang-pulang. Kenapa-napa lagi tuh orang. Udah. Rami. Mau kemana lu? Kemana? Mau nyari Bang Rojak. Buat apa dicariin? Romi takut dia kenapa-napa, Mak. Dia kan bukan bocah. Kalau bocah malah gampang, Mak. Dikasih gendongan kain juga beres. Assalamualaikum. Ya Allah, anak dibilangin ngejawab aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau kemana sih? Gue mau ikut lu, Bang. Ada syarat. Apaan tuh syaratnya? Apapun yang gue lakuin, gak boleh nanya. Paham? Insya Allah. Oke. Gile, lu mau nabrak gue? Kurang ajar banget sih lo. Enggak. Rasain. Aduh deh. Ada sih, Mas. Aduh. Aduh. Kena lo. Tapi kayak dulu ya. Gara-gara lu gue udah malu sama Nantu. Sekarang lu mau nabrak gue pakai motor ya? Aduh. Ya, ini dengerin dulu ya. Apa? Ini Ayah. Sain lo. Ayah tuh kesini pengen bikin hatinya tuh seneng, tentrem gitu loh, Nya. Gak pakai. Gue tahu. Lu mau ketemu Jamede kan? Enggaknya, Ayah kesini pengen ketemu sama Nya. Nya. Mas beneran tuh? Ya beneran lah, Nya. Masa bohongan sih? Buat siapa? Ya buat Nya lah. Enggak. Ntar Mami lu minta lagi. Lu nyuri punya dia kan? Sembarangan aja kalau ngomong. Ini Ayah beli khusus buat Nya. Serius? Serius lah, Nya. Masa Ayah bohongin Nya lagi sih? Mau nggak? Mau deh. Tapi lu janji dulu.
nyak lu nggak bakal resek. Iya Nya, ayah janji swear. Ambil dong. Bagus ya. Ih, bagus lah Nya, khusus buatnya spesial. Makasih ya. Duh, tumben keluar rumah. Biasanya ngendon aja. Iya Jeng, ayah lagi nyariin Bang Rojak. Emangnya kemana? Tadi perginya sih bilang, tapi pergi mau kemana nah itu dia kagak bilang. Ya ampun. Nih mau nanya, emang bener ya si Bang Rojak tuh pengen banget jadi miskin ya? Iya Jeng, dia bilangnya emang begitu. Terus itu yang jadi bininya ngelempengin aja gitu, iya aja gitu ya? Insya Allah apapun yang dimauin namanya Bang Rojak, ayah sebagai istri akan tetap sayang dan patuh sama suami ayah Jeng. Duh bener-bener ya, bini yang hatinya emas banget luar biasa ya. Ya deh, ayo doain ya dari lubuk hati yang paling dalam, sedalam-dalamnya. Didoain yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Bang Rojak jadi orang yang miskinnya ya. Amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak didoain ya Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar Oon didoain miskin malah amin. Tapi kalau dia jatuh miskin, pan gue kagak ada lagi saingannya. Itu pasti hantu ojek. Hantu ojek tuh, ih gue si Amit ya gue gak bakal mau ketemu lagi gue bener. Mana mukanya serem jelek. Ya ada dia datang lagi.